Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam kopong. Dibilang kopong ya. BTC disorong positif, tapi altcoin nggak positif ya. Di situ dia kopong karena BTC DOM-nya menguat balik gitu ya. Padahal BTC-nya udah disorong ke 107 lagi tadi ya. Dan dia nutup daily candle-nya hijau di 106.8 ya kan. Dia habis nutup daily candle agak drop balik dengan BTC DOM yang menguat lagi ya. Makanya aduh, BTC DOM ini buat sakit kepala. Kapan lu turun dikit biar koin bisa agak semangat liatnya. Ini kopong begini nggak semangat kita liatnya, ya kan? Wah, kemarin untung gua nggak trade karena gua ragu kan, kelihatan dia drop merah. Saya kemarin pengen short, ya nggak taunya malamnya dia mantul kencang ke atas hijau ya, nutup ya. Nah, kemarin ragu gitu. By the way, sekarang saya buat video posisi market cap positif hijau ya, BTC agak naik ya. Dia di 3 triliun, 36 billion. Tapi volume transaksi drop. Volume transaksi drop 15% juga pada TP ya kan. Jadi dia posisi volumenya di 118,5 billion. Nah, yang nggak enak nih BTC DOM-nya 63,1. Aduh, kok nggak turun ke 62 sekian dulu. Fear and Greed agak drop di 69, posisi greed masih ya. Altcoin season kemarin dan hari ini nggak berubah, 24/100. Ini posisi saya buat video sekarang BTC di 106.981, udah hampir 107 lagi. Tadi agak drop dari 107 ya. Nah, ini dia agak mantul balik. Ayo Ethereum hijau balik Ethereum. Ethereum dia ke diskon lagi merah ya. Ethereum di 2540. Ayo Ethereum. XRP 236 ya, lebih kurang sama lah dari kemarin, 235, 236 gitu ya. BNB 653, Solana 16. Ya, kemarin untung udah gua TP, dia drop loh. Dia habis ya TP 171 sempet naik ke 172 sekian, saya pikir apa mau naik lagi, aduh apa kecepatan, nggak taunya dia drop balik ya. Drop semalam sempet juga ke 167, 166 kalau nggak salah. Untung udah gua TP. AVAX yang belum, aduh AVAX, ayo lawan arus. Lu lihat candlenya agak bagus ini ya. Dia ada event, masih belum gimana ngangkat. Tapi harusnya kalau lihat candlenya masih bisa naik AVAX. Cuma dengan BTC DOM yang menguat begini, ini yang buat nggak bersahabat dia. Masih altcoin masih rada stuck di situ. Kalau dengan kondisi begini biasanya udah deh altcoin, apalagi market cap besar sulit naik paling hijaunya hijau tipis gitu. Kondisi begini mak lebih bisa kalau mau scalping udah pasti meme lagi ini ya. Kalau dengan posisi begini udah kelihatan meme coin lagi ini, yang kemungkinan bisa agak lebih hijau. Kalau udah tanking begini stuck, mereka mau main ya di meme coin lebih ini. Oh, Algorand agak hijau deh. Baru saya teringat, padahal udah dari Andi siapa, ada 2-3 orang yang kok Algorand gimana, tolong bahas. Saya lupa terus. Nah, hari ini baru ingat nih pas lihat Algorand ya. Algorand masih bagus.
ya kan, Wanda sangkut. Algorand udah lebih baik semenjak Trump naik, ya. Trump naik, dia aduh susah kok mulut. Prioritaskan koin-koin Amrik. Nah, Algorand habis Trump itu kan udah ada investor yang masuk. Sebelumnya kan pas SEC ini blacklist dia itu kan investornya keluar lari. Nah, terus udah ada investor masuk semenjak Trump, jadi prioritas ini ya. Algorand tenang, masih aman sih. Dia juga masih garap proyek, juga ada kerja sama bank sentralnya Itali gitu kan. Dia coba buka market juga. Yang jelas kalau udah ada investor masuk, ada dukung proyeknya, dia jalan gitu. Ya, juga dia sekarang garap AI sama apa, saya lupa tuh. Ada kerjasama bagian AI juga. Selama dia ada investor masuk aman. Dan terus juga lihat nanti di Juli ya, koin ini ISO 20022 itu eventnya kan di 2002, ya mudah-mudahan bisa agak nanti ngangkat, siapa tahu kan di ISO 20022 di bulan Juli eventnya untuk koin ISO itu ya. ISO apa? ISO ngedumel gitu ya kan, ISO ya, ISO atau ISO itu eventnya nanti di ini, termasuk Cardano. Ada yang kok bahas Cardano, udah lama nggak bahas Cardano. Cardano juga garap proyek terus, cuma harga yang belum ngangkat. Justru proyek Cardano banyak yang bagus. Si Charles Hoskinson, dia lagi banyak garap proyeknya di Midnight ya. Cuma Midnight belum jadi koin, belum di launch jadi koin, tapi di Midnight Chain ini banyak sekali proyek-proyek besar yang si Charles Hoskinson garap gitu ya. Jadi dia progres terus, cuma harga belum ada pause yang main sorong. Tapi di ininya transaksi ada yang serok lumayan koin-koin Cardano itu ya. Jadi ya lihatlah koin-koin ini, kayak mudah-mudahan sih di Juli ya, siapa tahu nanti ISO 2022 koin-koin ini kayak XRP, XLM ya kan, Cardano, Algorand, Quan ya. Quan juga koin ISO itu ya. Itu mungkin agak, tapi saya nggak sarankan Xero ini, nggak juga ya. Saya nggak jamin di Juli ini juga, tapi mudah-mudahan kalau udah ada yang haul yang kalian sangkut, harapan di situ. Tapi saya nggak sarankan untuk kalian masuk, karena kenapa, agak rawan juga di Juli ini. Biasanya Juli agak merah gitu. Setelah Jun ya, tutup kuartal 2 itu kadang agak-agak merah di bulan Juli itu, sering juga merah market gitu ya. Jadi cuma paling nggak yang whole coin ini sangkut, adalah secerca harapan kalian berharap di Juli siapa tahu bisa diangkat ya, bisa hot koin-koin ISO 20022, who knows. Tapi overall koin ini kedepannya masih prospek ya. Koin ISO ini, mereka ini koin payment ya, apalagi kalau yang sudah jadi reserve gitu, XRP, XLM ya, itu satu ini mereka kerja sama antar central bank, kedepannya itu masih prospek ya. Nah, kayak Cardano juga udah jadi reserve, yang nggak usah takut. Algorand yang belum masuk reserve, tapi ya lihatlah ke depannya, kalau dia takutnya suatu saat ya Algorand bisa aja, kalau nggak tahu bisa aja dia merger ke salah satu, entah itu merger sama bisa aja, kemungkinan skenario-nya gitu. Andai dia nggak masuk jadi reserve, untuk bisa jadi reserve bisa aja dia gabung ke XRP gitu. Tapi overall ya koin Amrik
selama udah ada ininya ya aman gitu. Terus kalau mereka udah ada izinnya juga, ISO-nya ya, itu lebih bagus gitu. Jadi itu sih saya sekedar saya kasih masukan untuk yang nanya koin Algorand ya. Udah berapa kali saya lupa, kadang mau bahas lupa nih pas hari ini lihat oh ya Algorand lagi. Jadi baru ini ya hold aja dulu lah ya. Cardano juga gitu. Cardano banyak si Charles Hoskinson progress terus. Cuma harga yang belum begitu mau ngangkat, tapi kedepannya masih prospek ya. Sedangkan kalau untuk hari ini ya kalian kalau mau cari-cari apa scalping gitu, pantau inilah meme coin kayaknya, meme coin yang kalau misalnya yang mau long gitu ya, kalau yang pengen ngelong. Tapi saya pengen nge-shot sih. Ini saya pantau. Lagi mau saya pantau ini pengen saya shot. Itu kemarin yang hijau ya. Si ini. Ya, kemarin AAV, tapi agak telat padahal tadi kalau saya masuk dapat itu AAV kok. Ini udah agak telat. Sekarang saya agak pantau ini mau saya masuk short nanti maker antara maker sama si RV ya. Saya lagi tunggu-tunggu kalau ada kelihatan tanda-tanda dia punya candle, ada kasih sinyal mau koreksi ya antara maker sama si RV itu kayaknya mau saya short gitu. Posisi si RV masih agak hijau ya di 3%-an 74 sen. Ini saya pantau juga mau saya short nanti ya. Ini Kuan boleh, Kuan agak hijau kalau pengen long bisa tuh Kuan ya. Kuan agak hijau. Tapi kalau saya hari ini dengan BTC DOM yang masih kuat begitu, jadi saya tunggu koin yang kemarin rada disorong hijau ya. AAV saya agak telat masuk mau short. Udahlah, udah lewat nggak apa-apa. Ini saya pantau maker sama ini. Maker kayaknya udah mendekati mau agak merah ya. Kalau mau scalping itu sih. Nah, tapi kalau kalian yang pengen cari long gitu, ya itu lebih ke meme coin lah kalian pantau-pantau. Nah, kalau untuk hari ini dolar melemah semalamnya. Dolar rada melemah. Jadi makanya pagi ini market Asia juga rada sunyi, transaksi agak-agak nggak gimana ya. Untuk hari ini market Asia juga rada lesu. Nah, ini dolar indeks agak drop ke kemarin masih di 100 poin sekian, ini sekarang 99,5. Saham agak merah tipis nutupnya ya. Tapi ya mungkin agak ini si Jamie Dimon juga semalam ngomong kan, ini market ya masih harus hati-hati, nggak ini market
rada bahaya juga katanya. Ya kan, yang mainkan dia drop 10%, dia sorong balik ke 10%, ya kan. Ini yang begitu market tuh nggak sehat begitu. Diolah, disorong, dan dia kasih sinyal sih, ya hati-hati kondisi begini ya. Ya untuk saham sebenarnya kalau pos-pos besar mereka udah nggak ini, udah pada keluar buang-buang barang ya kan, masih dia hold cash, mereka nunggu. Mereka itu kalau investor yang udah lama experience, mereka udah cash kan, udah jual barang cash, mereka nunggu gitu. Mereka tunggu tahun ini nggak ini terjadi seperti perkiraan, sampai tahun depan juga mereka tunggu. Mereka tunggu, tapi udah kelihatan sinyal tanda-tandanya market itu akan crash nanti suatu saat. Mereka udah ini, ya. Termasuk kemarin saya lihat interviewnya si Jim Rogers. Jim Rogers salah satu hopengnya si George Soros, dulu hopeng ya. Terus dia pindah di Singapura. Dia juga lepas banyak stok. Kemarin saya lihat interviewnya, dia bilang saya lepas stok saya tinggal sedikit lagi. Saya hold tinggal sedikit lagi. Hampir semua saya lepas stok saya. Jadi mereka juga nunggu ini, nunggu keras. Jadi banyaklah lihat dari Warren Buffett, udah asal market naik lepas. Asal market ada yang sorong, dia lepas sahamnya kan, dia jualan gitu. Mereka hold, tunggu ini. Terus juga beberapa paus pemain bond gitu ya, itu mereka juga pada hold cash gitu, karena ada salah satu paus yang saya ini lihat pembahasan dia dari experience dia juga ngomong itu di bond market keras itu udah tondo-tondo dari histori itu jadi mereka juga standby cash gitu, kapan terjadi entah tahun ini tahun depan mereka nunggu. Nah itu yang profesional begitu, mereka akan stay cash, mereka akan hold nunggu gitu. Nah kalau pendatang baru atau yang kapan bisa serok, kapan bisa, mereka selalu kayak takut ketinggalan kayak. Tapi kalau yang mereka investor senior, para bilioner tua, udah jual barang mereka santai nunggu, mereka tunggu karena mereka percaya, mereka selalu lihat histori. Kalau udah tanda-tanda ini begini keras, ini begini keras, debtnya begini, ya kan? Nah, mereka udah banyak tanda-tanda itu, mereka udah wanti-wanti, udah hati-hati. Nah, jadi Jamie Dimon juga selama ini, belakangan ini, dia sering kasih sinyal gitu. Sinyal ekonomi nggak bagus, hati-hati, ya kan? Dia agak keras sama Fed juga gitu. Belakangan bahas Fed. Hari ini juga ada event, hari ini jam 1, 20 years bond auction ya. Ini bond auction saya rasa 4,8 saya rasa akan turun juga. Hari ini new housing, crude oil inventory. Hari ini juga CPI, wah UK CPI naik lagi ya, berarti inflasinya naik lagi. Kalau lihat data dia nanti buka market euro, core-nya naik ya, core CPI month over month dari 0 naik 1,2, core CPI years over years dari 34 jadi 36. CPI index month over month-nya yang 0,3 diperkirakan naik 1,1. CPI years over years juga naik 2,6 jadi 3,3. Inflasinya mengalami kenaikan ini. Ya mungkin malam ini dolar masih agak lemah ya. Jadi bisa aja Sau juga bisa aja masih hijau ya. Tadi dia nutup di 3296 kalau nggak salah. Tapi hari ini saya rasa bisa lagi naik di atas 33 gitu nanti nutupnya. Tadi udah sempat ke 3306, terus 3309 kalau nggak salah ya.
terus drop lagi. Tapi saya rasa nanti masih bisa gold, kayaknya masih bisa hijau tipis juga, bisa nutup di atas 33 saya rasa malam ini. Ya. Tadi dia nutup di 3296, saya rasa akan tembus lagi nutup di atas 33 dengan kondisi ini dolar melemah, terus sedikit isu mulai marak COVID lagi, ya kan? Ini biasanya agak begini, ya agak emas akan rada hijau lagi gitu, ya. Nah, kripto juga mungkin masih ya ditahan di kisaran situ lah, 106, 107 mungkin main di situ. Nah, yang kita harap, ayo ETH, ada pos ETH yang sorong dulu ETH. Kalau ada yang sorong ETH, baru BTC DOM-nya bisa turun. Baru altcoin bisa lebih kelihatan lebih hijau, enakan liatnya gitu. Ya enggak? Itu yang kita harapkan. Itu sih untuk market hari ini. Ya, kalau yang pengen scalping, kalau yang pengen long, kalian pantau-pantau memcoin. Biasanya kondisi begini memcoin yang akan dimainkan. Tapi saya pribadi, saya pengen nge-short itu koin yang saya pantau, CRV sama Maker MKR, ya. Tapi lihat masih belum masuk, saya tunggu ini kalau ada sinyal dari candlenya, lihat nanti ya, saya cek terus volumenya gitu. SAU hari ini enggak dulu lah, saya enggak trend untuk SAU, saya pantau di kripto hari ini. Tapi mencondong pengen short karena lihat posisi gini pada agak kopong untuk market altcoin yang market cap gede gitu ya, agak sulit mereka nanjak gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Rabu ini. Besok mungkin baru lebih agak ada event yang lebih ini. Tapi mam ini ngaruh di bond 20 years itu. Saya rasa itu akan ngaruh ke USD melemah lagi gitu. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.